Anda masih bersama TV Desa Flotim, Perekat Jati Diri Bangsa. Yang kita sebut strategi transformasi bangsa. Kita tidak mau bicara lagi pembangunan. Pembangunan itu normal. Pembangunan itu biasa. Kita mau bicara transformasi. Kita mau bikin transformasi. Kita akan lompat. Kita katakan bahwa kita mau, pertama kita harus menghilangkan kemiskinan dalam waktu yang cepat. Bukan mengentaskan kemiskinan, ya kan? Bukan mengurangi kemiskinan kapan-kapan. Rakyat kita susah sekarang, ya kan? Cara kita bagaimana? Kita punya 8 visi misi, nanti bisa dibaca. Kita punya yang disebut Asta Cita, ya kan? 17 program prioritas, 8 program hasil terbaik cepat. Bisa disingkatkan aja, hanya supaya ada, ini semua ada. 8, ya. Asta Cita, 8 cita-cita kita. Lanjut. 17 dulu, 17 program, ya. 17 ini, pertama sembada pangan, energi air. Di bawah itu pemberantasan kemiskinan. Kita hilangkan kemiskinan. Dan semuanya tersedia pupuk, benih, pestisida langsung ke petani. Tidak lewat siapa-siapa. Tidak lewat siapa-siapa. Catat, rekam, ya. Prabowo Subianto kalau jadi Presiden Republik Indonesia, pestisida. Dan kita akan hitung, kalau memang petani itu punya lahan, petani itu ingin tanam, kalau perlu pupuk itu kita langsung, dan subsidinya kalau bisa sebesar-besarnya. Petani itu produsen, petani itu menghasilkan makan, petani itu pahlawan masa depan bangsa Indonesia. Dan ini semua intinya adalah 8 program hasil cepat. Yang pertama, saya diberi mandat oleh rakyat, yang program akan saya laksanakan adalah makan siang untuk semua anak Indonesia. Makan siang dan susu untuk semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan bantuan gizi untuk anak balita. Walaupun dia belum sekolah, dia anak Indonesia. Usia dini. Dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Karena dia di dalam kandungan ibunya 9 bulan. Harus dibantu. Harus didukung. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau lagi ada anak Indonesia yang kurang gizi. Saya sangat terpengaruh. Saya satu saat di Pulau Moa, Maluku, saya disambut oleh anak-anak SD. Umur berapa? Umur 9 tahun, Pak. Badannya seperti 4 tahun. Saya tanya sebelahnya, kamu umur berapa? Saya umur 10 tahun, Pak. Badannya seperti 5 tahun. Jadi ternyata anak ini mengalami stunting. Stunting artinya kurang gizi. Sel otaknya tidak bisa berkembang, sel otot tidak bisa berkembang, sel tulang tidak bisa berkembang. Jadi jangan-jangan dia nanti jadi buruh di pelabuhan juga tidak sanggup. Karena lemah. Jangan-jangan
dia jadi petani pun tidak sanggup karena lemah. Jadi ini sangat strategis. Dan mereka, saya sudah hitung, yang harus kita kasih makan adalah 82,9 juta anak. Nanti pertanyaannya adalah, banyak ini orang Indonesia kan, orang Indonesia itu banyak kalah sebelum bertanding. Iya kan? Belum apa-apa sudah mengatakan, apa bisa? Iya kan? Uangnya dari mana? Iya kan? Uangnya yang dikorupsi itu, ya kan? Sama yang bocor-bocor itu, kita harus hentikan kebocoran itu. Tapi kita sudah hitung, Indonesia sangat kaya. Ini yang berita bagus yang ingin saya sampaikan. Ternyata Indonesia kekayaannya di luar dugaan kita. Dan itu kita laksanakan dengan apa? Dengan strategi yang Pak Jokowi canangkan dan saya akan teruskan. Yaitu hilirisasi. Apa arti hilirisasi? Sumber kekayaan kita, semua kekayaan kita tidak akan kita izinkan dijual murah ke luar negeri. Kita tidak akan izinkan dijual gelondongan sebagai batu. Kita wajibkan diolah di Indonesia. Itu namanya hilirisasi. Dan kita sudah membuat contoh pertama, yaitu nikel. Pak Jokowi sudah melarang ekspor nikel. Ekspor nikel. Ini tahun 2017 kita ekspor nikel, penerimaan kita 3,3 miliar dolar. Tahun 2020 Pak Jokowi larang ekspor nikel. Tahun 2022 penghasilan kita naik 1000%, 10 kali lipat, jadi 33 miliar dolar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam 2-3 tahun ini terjadi perang Ukraina. Karena perang Ukraina, harga BBM seluruh dunia naik. Harga pangan seluruh dunia naik. Harga pupuk jadi larna. Inilah kita punya uang untuk subsidi. Kalau tidak, banyak negara sudah bangkrut. Indonesia masih bertahan. Ini baru satu. Ini nilai tambahnya. Kalau kita izinkan ekspor dijual murah gelondongan, yaitu begitu kita olah jadi nikel sulfit naik 11 kali. Begitu jadi precursor naik 19 kali. Begitu jadi katoda naik 38 kali. Tapi Pak Jokowi pernah manggil saya, Menan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin rakyat kita makmur. Tidak mungkin. Kita akan jadi negara ya seperti sekarang itu. Rakyat kita harus puas dengan gaji yang kecil. UMR terus. Kita tidak mau. Kita mencanangkan hilirisasi. Dan tidak hanya nikel. Kita sudah punya 21 komoditas yang akan kita hilirisasi. Ada 8 sektor yang utama, ya, mineral, batu bara, minyak, gas bumi, perkebunan, laut, perikanan, kehutanan. Dan komoditasnya 21. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas, perak, aspal dari Buton, minyak bumi, gas bumi, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang. Kita juga sudah punya rencana. Kita sudah bikin ini contoh nilai tambah hilirisasi nikel. Tadi sudah saya jelaskan, di ujungnya kita akan bikin kendaraan listrik. Lanjut. Ini tembaga,
Tembaga juga begitu. Konsentrat 2 kali, katoda naik 3,9 kali, copper billet 9 kali, copper wire 24 kali, kabel listrik 71 kali, penggerak motor listrik 39 kali. Ini dampaknya. Lapangan kerja naik, peningkatan sekian puluh miliar, ujungnya ekspor. Lanjut. Boksit, tembaga, lanjut. Timah, gas bumi, lanjut. Minyak bumi, semua akan naik terus. Pohon industri bisa dipasang. 2 persatunya itu ada yang kita sebut peta atau pohon industri. Kita sudah rencanakan ini detail. Jadi saya mau cerita. Di Jepang, 1 kilang minyak menghasilkan 70% BBM untuk rakyat Jepang. 30%-nya adalah limbah. Limbah ini digunakan oleh 40.000 pabrik. 1 kilang menghasilkan 40.000 pabrik. Bisa bayangkan nggak kalau kita punya 1, 2, 3 kilang minyak, 4, 5, 6 smelter, puluhan ribu pabrik, berapa ratus ribu anak-anak kita bekerja, berapa ratus. Ini yang kita sebut pohon industri. Bisa dilihat, kita tidak mau jual murah, kita mau nanti ini semua. Industri ini, industri ini, industri ini, industri. Lanjut, pohon industri nikel. Selama ini kita jual murah batu, enggak. Kita mau hasilkan pabrik, ribuan pabrik. Lanjut, boksit. Boksit bahan baku untuk alumina, alumina dirubah menjadi aluminium, aluminium bahan untuk pesawat, untuk mobil, untuk motor, untuk televisi, untuk semua barang-barang kehidupan. Bayangkan, selama puluhan tahun kita jual gelondongan. Dan kita beli pesawat terbang, kita beli mobil. No, kita harus bikin mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Semua harus buatan Indonesia sendiri. Lanjut. Timah. Lanjut. Minyak bumi. Lanjut. Gas bumi. Terus. Lanjut. Saudara-saudara sekalian. Jadi, kesimpulan kita mampu memberi makan semua anak Indonesia. Dan dengan kita memberi makan semua anak Indonesia, anak-anak kita akan kuat, ototnya, tulangnya, sel otaknya, dia akan jadi insinyur, profesor, dokter, dia akan menjadi pakar-pakar, ahli matematika, ahli fisika. Ingat, matematika dulu, aljabar dulu datangnya dari peradaban Islam. Fisika, kimia, kedokteran, semua. Tapi sekarang anak-anak kita malah harus belajar kemana. Kita ingin nanti anak-anak kita jadi kuat, pintar, cerdas. Itu rencana kita. Kita mampu. Dan kita sangat positif, sangat yakin kita bisa hilangkan kemiskinan dalam waktu yang semilih saya jadi presiden. Tapi kalau Anda yakin dan Anda ingin Indonesia menjadi negara hebat, saya katakan kita mampu beri kesempatan kepada saya dan tim saya untuk memimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama TV Desa Flotim, Perekat Jati Diri Bangsa.